Rasulullah SAW menyatakan la yadkhulul jannata aqun, tidak masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul min alsinatina wa yafqahu aqwalana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini tidak bosan-bosannya dan kembali kita memuji Allah, bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antaranya dijadikan kita orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat tujuan menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Dan juga dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mencari nafkah untuk anak-anaknya, maka dia di jalan Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia juga di jalan Allah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencukupi kebutuhannya agar dia tidak meminta-minta kepada orang lain, maka dia juga di jalan Allah. Tapi kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya hanya untuk membangga-banggakan dirinya atau menyombongkan dirinya, fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia di jalan syaitan. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan ini, sehingga kelak di akhirat kita dimasukkan ke golongan beliau yang insyaAllah akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang kekal di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita pada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bab yang pertama tentang keikhlasan. Bagaimana keikhlasan ini menjadi poin penting, syarat utama diterima atau ditolaknya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini melanjutkan bab yang kedua, babu haulil mauti wa syiddatihi. Bab tentang dahsyatnya kematian dan bagaimana keadaan orang-orang yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menyadari, meyakini kita semua sedang berjalan menuju pintu, yakni pintu kematian. Sebagaimana Luqmanul Hakim menasihati kepada anaknya, wahai anak-anakku, sejak engkau lahir ke dunia, engkau mulai membelakangi dunia ini dan menuju alam barzah. Dan sungguh yang sedang dituju, yakni alam barzah, jauh lebih dekat daripada alam dunia yang setiap hari kita semakin jauh darinya. Maka kematian adalah nasihat
yang dahsyat, adalah nasihat terbaik sebagaimana disampaikan oleh Nabi, wa kafa bil mauti wa'iza. Kalau kita ingin mencari nasihat yang kalau kita malas beribadah sehingga kita butuh wejangan, butuh nasihat, butuh pengingat, maka kata Nabi, kematian adalah nasihat yang sungguh sangat baik bagi kita. Maka Al-Imam Abu Layth As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini, di awal-awal beliau mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi, siapa yang senang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya nanti ketika datang ajal kematian, datang malaikat maut, detik-detik kita meninggalkan dunia ini, maka akan diperlihatkan kemana kita akan menuju, mendapatkan kebahagiaan. Kuburan kita menjadi taman di antara taman syurga, atau justru kuburan kita menjadi lubang dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala tekankan, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Kata Allah, dulu engkau lalai dari kematian ini. Maknanya hidupmu hanya dunia-dunia, kau lupa untuk mempersiapkan bekal untuk akhiratmu. Dan sekarang kematian itu nyata bagimu. Fakashafna 'anka ghita'ak, maka kami buka tabir penutup yang menjadi hijab bagi dunia dan akhirat, sehingga pada hari itu, saat detik-detik kematian kita, ditajamkan penglihatan kita oleh Allah, maka ditampakkan gambaran di depan kita ini kemana kita akan menuju setelah alam dunia ini, ke taman di antara taman syurga Allah atau lubang dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman ketika saat itu melihat dia akan dibawa menuju taman syurga Allah, maka dia meminta kepada Allah untuk segera dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia senang untuk bertemu dengan Allah, maknanya mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, ya, man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ah. Siapa yang tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak senang bertemu dengannya. Yang ada adalah keadaan kebalikan daripada yang pertama. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak maksiat dalam kehidupannya, melihat bahawa setelah ini dia menuju ke alam ataupun kuburannya akan menjadi lubang dari api neraka Allah, mendapatkan siksa di alam barzahnya, maka dia tidak senang menghadapi kematian ini. Maka begitu juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kariha liqa'ah, tidak senang untuk berjumpa dengannya, karena semasa hidupnya dia menjadi ahlu maksiat, banyak melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna ataupun riwayat yang diambil atau dinukil oleh Al-Imam Abu Layth As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala. Maka kemudian disebutkan cerita ataupun kisah dari Bani Israel, apa yang mereka lakukan. Disebutkan dalam suatu riwayat, kharajat ta'ifatun min Bani Israel hatta atau maqbaratan faqalu. Suatu ketika ada sekelompok dari orang Bani Israel. Jadi kalau kita berbicara Bani Israel dengan Israel yang sekarang itu tidaklah sama. Maknanya negara Israel yang berdiri sekarang itu adalah negara Zionis, ya, yang mereka suatu organisasi punya tujuan-tujuan tertentu menguasai dunia ini, yang dimulai daripada Palestina, yang tentu sejarahnya panjang, ya, dari sejak tahun ataupun 75 tahun yang lalu mereka sudah menjajah bangsa Palestina ini, yang mana setelah terjadinya perang dunia, ya, terjadi kesepakatan yang kemudian Inggris, ya, memberikan janji kepada orang-orang Yahudi untuk mendapatkan tempat di Palestina ini sampai sekarang. Namun yang kalau kita berbicara Bani Israel adalah keturunan daripada Nabi Ya'qub alaihi salam. Walaupun ada kekhususan dan keumuman,
Jadi istilahnya sekarang kan yang lebih kepada orang-orang Yahudi. Nah, sebenarnya Yahudi itu mereka sendiri yang menisbahkan kepada diri mereka. Tak ada agama yang bernama agama Yahudi. Yang agama dalam syariat Allah Subhanahu wa taala adalah dari sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad, semuanya adalah Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikisahkan orang Bani Israel dari keturunan Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub inilah yang digelar dulunya Israel. Isra artinya hamba Allah, Israel Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Dari keturunannya lah nanti Nabi Ya'qub punya anak 12. Di antara anaknya ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti dari Nabi Yusuf ada keturunannya yang juga menjadi nabi, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang mendirikan kerajaan yang kita sebut dengan King of David, yang disebut dalam bahasa mereka bahwa David itu sebenarnya Nabi Daud, King of Solomon, yakni kerajaan Nabi Sulaiman, yang itu mereka yakini ataupun kemudian ingin kembali mengambil Masjidil Aqsa ini karena ingin mendirikan kerajaan Nabi Sulaiman dulunya yang pernah ada. Maka apa yang dikisahkan kelompok Bani Israel ini keluar, mereka berjalan beberapa orang, lalu berkata salah seorang di antara mereka, "Law sallaina thumma da'una rabbana hatta yukhrija lana ba'dal mauta fayukhbiruna 'anil mauta." Maka salah seorang mereka mengatakan, kalau seandainya kita salat kemudian berdoa kepada Allah, lalu kemudian mereka melewati kuburan, mengatakan meminta kepada Allah agar ada dari kuburan ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang sudah meninggal, untuk kemudian kita tanya kepada mereka bagaimana keadaan alam barzakh ini. Fasallu wada'u rabbahum, mereka salat dan berdoa kepada Allah. Ini orang-orang yang benar-benar ataupun kemudian yang masih beriman kepada nabi yang diutus kepada mereka. Karena Bani Israel ini memang bangsa yang bahasa kita penentang, ya. Nabi diutus kepada mereka selalu membangkang. Bahkan nabi mereka ada yang mereka bunuh, ya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria ada yang mereka dustakan, ya. Semua nabi yang diutus kepada mereka tidak banyak yang mereka beriman. Sebagian besar mereka membangkang dan menentang ajaran mereka. Fasallu wada'u, mereka salat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bainama hum kadzalika idz rajulun qad ittala'a ra'sahu min qabrihi. Ada kemudian orang yang keluar dari kuburnya, nampak kepalanya, lalu berkata orang ini, "Ya haula ma turidun." Wahai kalian ini, apa yang kalian inginkan, ya. Fa wallahi laqad muttu mundu 90 sanah. Aku telah meninggal sejak 90 tahun yang lalu. Fama dhahabat miraratul mauti minni hatta ka'annahu al-an. Dan sungguh dahsyatnya, sakitnya sakaratul maut itu belum hilang rasanya, padahal dia sudah meninggal 90 tahun lamanya. Seolah-olah baru saja dia merasakan sakitnya kematian. Fada'ullaha ta'ala an yu'idani kama kuntu wa kana baina 'ainaihi atharus sujud. Maka kemudian dia meminta atau minta agar didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikembalikan sebagaimana dulunya, maknanya agar dia berbuat kebaikan, agar kemudian kondisi ketika dia wafatkan dalam keadaan yang baik. Nah, dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan qadra shiddatil mauti wa karbihi 'alal mu'min. Takaran ataupun kemudian gambaran bagaimana dahsyatnya kematian itu bahkan bagi orang-orang yang beriman, qadri 300 darbatin bisayfi. Kurang lebih, ya, gambarannya atau sakitnya sakaratul maut itu seperti kita ditebas oleh pedang 300 pedang jumlahnya. Maknanya bagaimana sakitnya sakaratul maut tersebut. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat disebutkan beliau juga merasakan sakitnya sakaratul maut. Berkeringat beliau di akhir-akhir ajal kematian beliau, bahkan malaikat Jibril alaihi salam memalingkan wajahnya,
tidak sanggup, tidak tega melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakaratul mautnya. Maka beliau berkata, "Ya Jibril, wahai Jibril, kalau sebegini beratnya sakaratul maut, maka timpakan sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu gambaran ya daripada bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Kemudian disebutkan ya riwayat-riwayat Nabi yang bagaimana agar kita benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian ini. Ightanim khamsan qabla khamsin, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara, hidupmu sebelum datang matimu. Maknanya benar-benar kita mempersiapkan diri, karena kalau kematian sudah datang, dia tidak akan ditunda-tunda, dan juga kematian ini tidak akan dipercepat. Maknanya kita meninggal sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai kematian ini, para ulama kita ataupun kemudian orang-orang soleh terdahulu, di antara kebiasaan mereka kalau merasa malas untuk beribadah, mereka mendatangi kuburan. Mendatangi kuburan kemudian merenungkan, melihat siapa saudara, keluarga, kerabat yang dulu bersama mereka sekarang sudah pergi dan tidak akan kembali lagi. Bahkan ada di antara keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Nafisah, ya, cicit ataupun garis keturunan dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Nafisah yang ada di Mesir, kuburannya itu dikatakan beliau di akhir-akhir hayatnya menggali kuburan, kemudian setiap malam turun di sana membaca Al-Quran sebagai bentuk merenung ya, bagaimana ketika nanti dia diletakkan di liang lahatnya. Begitu juga di antara salafus saleh, kebiasaan mereka ketika merasa malas beribadah atau banyak melakukan kelalaian, mereka membuka bajunya di tengah terik yang panas, dia meletakkan punggungnya di atas gurun pasir yang panas dan kemudian mengatakan, rasakanlah panas gurun pasir ini, dan sungguh panas api neraka itu jauh lebih dahsyat, sehingga muncul dalam mereka rasa ataupun semangat kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan kalau merasakan panas, entah itu terkena air panas, terkena minyak panas, ataupun bahkan terkena knalpot panas ya, maka di antara yang dianjurkan kita, diajarkan oleh Nabi, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirni minan nar. Jadi yang kita baca kalau terkena air panas ini bukan mengumpat ataupun keluar kata-kata yang tidak baik, tapi mengingatkan kita akan panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa dijauhkan dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Bahkan ini dianjurkan, diamalkan untuk dibaca setiap selesai solat subuh dan setiap selesai solat maghrib, minimal dibaca 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca 7 kali setiap selesai solat maghrib dan 7 kali setiap selesai solat isya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dari Syaqiq bin Ibrahim, wafaqani an-nasu fi 4 asya'in qawlan wa khalafuni fiha fi'lan. Jadi kata Syaqiq bin Ibrahim, manusia setuju kepadaku terhadap 4 hal, tapi mereka berselisih kepadaku dengan 4 hal yang lain. Innahum qalu inna 'abidallahi ta'ala wa ya'maluna 'amalal ahrar. Mereka mengatakan bahwa kami ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita mengaku hamba Allah, tetapi kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak menjalankan sesuai apa yang kita akui. Kalau namanya hamba itu pasti melakukan perintah atau apa yang diinginkan oleh tuannya, dan Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha kafinun li arzaqina wa la yatma'inna qulubuhum illa ma'a syai'in minad dunya. Kita yakin bahwa Allah yang menanggung rezeki kita, tetapi kita tidak tenang menyandarkan rezeki ini
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innal akhirah khairum minad dunya. Kita menyadari, meyakini akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Tapi apa yang terjadi? Wahum yajma'una al-mala lid-dunya. Tapi mereka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya hanya untuk kesenangan dunia. Qalu la budda lana minal maut. Mereka mengatakan kita pasti akan menghadapi kematian. Wa ya'maluna a'mala qaumin la yamutun. Tapi mereka beramal, mengamalkan atau melakukan perilaku orang-orang yang seolah-olah mereka tidak akan meninggalkan dunia yang fana, yang sementara ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal ketika beliau menjadi khalifah, umat Islam berada dalam kesejahteraan, tidak ada orang-orang miskin, tidak ada orang mustahik zakat, maka Baitul Mal penuh pada saat itu, tidak ada orang yang miskin yang kekurangan. Saking begitulah beliau pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Apa yang beliau sering lakukan? Umar bin Abdul Aziz sering mengumpulkan para ulama yang hidup semasa dengan beliau dalam satu majlis, dalam satu ruangan, lalu menyuruh masing-masing ulama itu bercerita tentang kematian. Lalu mereka sama-sama menangis luar biasa, seolah-olah di hadapan mereka sedang menangisi satu jenazah. Sehingga setelah itu beberapa hari kemudian ke depannya Umar bin Abdul Aziz nampak tidak bersemangat dalam hidupnya, memikirkan bagaimana dahsyatnya kematian. Bahkan juga begitu dengan orang-orang soleh. Di antara para sahabat juga ada yang demikian, ketika setelah merenungkan tentang kematian, apa-apa ditanya kepadanya dia mengatakan la adri, saya tak tahu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat kematian ini adalah nasihat yang luar biasa, yang mudah-mudahan ataupun orang-orang yang selalu mengingat kematian pastilah orang yang akan mempersiapkannya. Tapi bagi orang-orang yang lalai, maka dia lupa bahwasannya akan ada suatu masa dia meninggalkan kehidupan dunia yang fana, yang sementara ini. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak kisah-kisah bagaimana orang-orang yang meninggal ataupun di ujung hayatnya, yang itu menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana keadaan seseorang yang dikatakan wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang diantaranya tentunya dia wafat di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dan menjadi akhir daripada lafaz yang diucapkan ketika akan meninggal adalah kalimat syahadat la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan atau di akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijauhkan dari siksa kubur, insyaallah dijamin masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami berharap wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di antara ciri-ciri orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah adalah wafatnya di malam Jumat atau di hari Jumat. Nabi SAW menyampaikan dalam satu riwayat, siapa yang wafat di hari Jumat atau di malam Jumat dijauhkan dari siksa kubur. Nah, kalau dia selamat dari siksa kubur, maka kehidupan selanjutnya mudah untuk dilewati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu arda, suatu ketika beliau menangis sejadi-jadinya sampai basah jenggot beliau, menetes air matanya. Maka kemudian ditanya, "Ma bika ya Uthman?" Apa yang terjadi denganmu wahai Uthman? Maka beliau menyebutkan, saya teringat satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyatakan, kuburan adalah awal napak menuju kehidupan akhirat. Siapa yang selamat darinya, tidak disiksa di alam kuburnya, maka kehidupan selanjutnya di akhirat jauh lebih mudah baginya. Tapi siapa yang di dalam kuburnya sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan akhirat akan lebih dahsyat lagi akan dihadapinya. Maka kemudian dikatakan orang-orang yang sekarang sudah berada di dalam kuburnya dan mendapati kuburnya menjadi taman di antara taman surga. Jadi berbeda kubur dengan alam barzah. Jadi kubur itu kan fisik yang kita lihat itu yang masih dunia. Alam barzah itu sudah berbeda alamnya. Maka apa yang kita saksikan itu hanya masih dalam
alam dunia, tapi kehidupan alam barzah sudah berbeda dengan kehidupan dunia ini. Maka orang yang hidup di alam barzah sekarang ini, yang mendapati alam barzahnya itu taman di antara taman surga, maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah datangkan kiamat. Karena apa? Karena mereka sudah mendapati nikmat dari Allah, ingin segera datang kiamat, ingin berjumpa dengan saudaranya, keluarganya yang hidup semasa bersamanya dulu di dunia. Tapi orang-orang yang mendapatkan kuburannya, mendapatkan siksa di alam barzahnya, maka kemudian dia bahkan berdoa kepada Allah, Allahumma la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan datangkan kiamat. Karena dia tahu kalau kiamat tiba, dibangkitkan dia, nanti pasti siksa yang didapat jauh lebih besar daripada apa yang sudah didapatinya di alam barzah. Di antara yang bisa menerangi alam barzah kita adalah birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua kita. Maka dalam suatu riwayat yang jelas Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannata aqun, tidak masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka di antara yang bisa menerangi kuburan kita atau menemani kita di dalam kubur amal kita, di antaranya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya amal-amal soleh, kebaikan yang kita lakukan semuanya akan dikumpulkan nanti di alam barzah. Baca Al-Quran kita, begitu juga dia akan datang ya di dalam kubur kita dengan wujud yang baik, dengan aroma yang wangi, dan kita mungkin pada saat itu bertanya, siapa yang datang ini? Nah, maka dia akan menjawab, dia adalah amalan kita, amal soleh yang pernah kita lakukan semasa hidup kita di dunia. Adapun orang-orang yang lalai, maka dia akan mendapat siksa di dalam kuburnya, tak dihimpit dengan tanah, dihancurkan kepalanya dengan batu yang besar, ya, di antaranya karena dia lalai daripada solatnya, tidak mau meletakkan kepalanya sejajar dengan tanah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nasihat tentang kematian yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Laith As-Samarkandi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Maka tentang siksa kubur, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah di ujung solat kita sebelum kita salam. Yang kata Nabi, mintalah perlindungan 4 hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Selesai kita bertasyahud fil alamin innaka hamidum majid, sebelum kita salam maka kita baca doa ini, meminta perlindungan dari Allah dari siksa neraka, dari siksa kubur, fitnah kehidupan dan setelah kematian, dan dari fitnah dajjal. Mudah-mudahan amalan itu juga membebaskan kita dari siksa kubur, sehingga di dalam kubur kita tidak merasa lama menunggu sampai datangnya kiamat nantinya, karena kuburan kita sudah menjadi taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita atau ceramah kita, kajian kita pada pagi hari ini tentang nasihat kematian. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pengingat bagi kami yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah, dan yang keluar dari lisan kita terakhir kalinya adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, walaupun kita tidak mendengar orang itu mengucapkan kalimat ini, tapi kita tetap dianjurkan, ya, ketika ada keluarga kita yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka kita membisikkan terus mengucapkan kalimat ini di telinganya, agar dia mendengar, yang mungkin tidak bisa mengucapkan terdengar suaranya, tapi dia mengucapkan dengan hatinya, minimal apa yang kita talkinkan kepada dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jangan sampai kita sibuk dengan yang lain. Nah, ini yang paling utama ini. Ketika saudara kita, keluarga kerabat kita sedang sakaratul maut, sedang menghadapi
kematiannya, maka ini yang paling utama yang kita lakukan, kita bisikkan, kita talkinkan dia kalimat la ilaha illallah di sampingnya, di dekatnya. Mudah-mudahan itu yang diingat oleh dia ketika datang ajal kematian menjemputnya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ini sebagaimana tadi ada permintaan untuk kita sama-sama mendoakan saudara kita yang insyaallah akan menunaikan ibadah umrah di pekan depan ya. Tanggal 15 Bapak Bapak Zulfikar Rambe dan istri, kita doakan mudah-mudahan perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian amal ibadahnya, umrahnya umrah makbulah, umrahnya umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tijaratan lan tabura, dan perniagaan ini adalah perniagaan yang mendapatkan keuntungan. Maknanya perjalanan ini menghabiskan biaya, menghabiskan uang. Maka ini maknanya kita berniaga dengan Allah, maka insyaallah berniaga dengan Allah tidak ada ruginya, maka mendapatkan keuntungan dan juga mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diganti semua hartanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر لنا أمورنا وحقق لنا آمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا مبينا. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا بقول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.